Horas, Horas, Horas. Balik Akademi datang dari tepian Danau Toba yang indah. Oke pemirsa, kita akan membahas bagaimana undang-undang minerba ini direvisi, ya, undang-undang tentang mineral dan batu bara direvisi untuk mengakomodasi tambang itu diberikan, ya, konsesi tambang itu diberikan kepada kampus. Saya bingung, ya. Saya 20 tahun lebih jadi dosen. Saya paham, ya. Yang kaya itu hanya elit-elit direktorat itu aja yang kaya. Berapapun dinaikkan tuition fee atau uang kuliah, UTK lah, segala macam, UKT segala macam, yang saya juga sebagai dosen nggak paham itu, ya, bagaimana membuat biaya-biaya itu oleh mereka itu, ya, semena-mena. Ya, semakin kaya, semakin banyak tuition fee. Yang kaya adalah elit-elit di rektorat, bukan dosen, apalagi yang lain. Jadi inilah, ya, cara dari negara ini, pemerintah ini dalam hal ini, ya, seperti menyogok kampus supaya mandul kekritisannya. Jika ada kebijakan yang melawan atau menyengsarakan rakyat, maka kampus tinggal duduk diam karena dia sudah dikasih kue tambang. Itulah persepsi saya sama mereka ini. Bukan malah kampus ini dijadikan sebagai lahan untuk menghasilkan produk-produk ilmiah, ya, paper, buku, paten, dan SDM yang bernilai tinggi, yang siap kerja. Ini malah sibuk mencari tambang. Ya, saya sendiri pun bingung, ya. Banyak universitas terkenal di Jawa sampai hunting dia, ya, hunting mahasiswa ke seluruh penjuru Nusantara. Mereka hunting, untuk apa? Untuk mencari mahasiswa kaya yang berani wani piro, berani bayar berapa. Ya, inilah kualitas perguruan tinggi kita sekarang yang money oriented. Ya, pejabat-pejabatnya, ya, pejabat direktoratnya hanya memikirkan bagaimana cara lebih kaya dan lebih kaya dan lebih kaya. Ya, bukan memikirkan bagaimana kita menghasilkan produk ilmiah, produk dari otak. Misalnya, ya, saya selalu tercengang, ya. Saya penulis buku di Amazon, ya, buku komputer, ya. Kok sangat sedikit dosen-dosen dari universitas yang katanya terkenal, tetapi sangat sedikit publishingnya, gitu loh, untuk produk-produk internasional yang bisa menghasilkan devisa, yang bisa mengukur otaknya sampai di mana di kalangan internasional. Ini malah sibuk absen lah, pakai retina, pencocokan wajah lah, untuk mencari lauk bau, untuk mencari ini, ya, untuk mencari tukin lah, mencari sertifikasi lah. Jadi sibuk dosen itu sendiri bukan untuk mencari membuat produk-produk ilmiah, gitu loh. Jadi kok parah kali lah Indonesia ini, ya. Sampai tambang pun harusnya kan kampus berpikir melestarikan hutan, melestarikan lingkungan, malah harusnya anti tambang. Ini kok malah mau dirubah undang-undang minerba itu untuk mengakomodir. Sebelumnya ormas, ini lagi mau kampus, besok lagi apa mau dikasih. Kan kalau ini kan harusnya kan lawan berargumen, ya, harusnya kampus ini lawan berpikir dari pemerintah, gitu loh. Ya, semacam oposisi tapi tidak partai politik lah harusnya. Tetapi kita lihatlah, ya, di kasus Aguan, pemerintah sendiri pun tunduk pada oligarki Taipan atau mogul yang sudah jelas laut tidak boleh disertifikatkan, ya. Tetapi tidak ada satupun institusi negara yang berani menangkap Aguan. Nah, disitulah harusnya peran kampus untuk mendesak pemerintahan Prabowo untuk menegakkan hukum setegak-tegaknya, walaupun dia Taipan dan segala macam. Tetapi kalau sudah dikasih tambang, ya diamlah dia, kampus itu.
Ya, YouTube-nya pun kampus-kampus itu nggak pernah ada yang nonton, saya lihat. Ya, karena nggak ada lawan berpikir untuk pemerintah. Harusnya kan di YouTube kampus itu, ya, berpikir menantang kebijakan pemerintah agar pemerintah lebih baik. Ya, lawan berpikirnya ada di kampus. Ini kalau dikasih yang kaya, ya pejabat-pejabat itu aja lah. Rektorat-rektorat itu, yakin saya nggak bakal turun tuition fee atau uang kuliah mahasiswa itu, walaupun dia dikasih gunung apa untuk ditambang. Yakin saya, karena kerakusan dari elit-elit di rektorat kampus itu unlimited. Ya, kalian bisa lihat itu pejabat-pejabat kampus terkenal. Ya, ada yang punya hotel, ada yang punya kos-kosan puluhan ratusan kamar, adalah punya tanah di mana-mana. Itulah mau dikasih lagi lebih kaya mereka. Kalau saya sebagai dosen, kita kembalikan marwah, martabat, dignity dari kampus itu untuk mencetak manusia-manusia unggul lewat property right, intellectual property right, IPR, haki, ya, menerbitkan banyak buku ke internasional untuk mendatangkan devisa. Kembalikanlah ini Pak Satrio Brojonegoro, ya, kembalikanlah kampus kita ini kampus tempatnya rakyat yang pintar, apapun latar belakang ekonominya, ya, supaya itu dididik oleh negara untuk menjadikan SDM unggul demi masa depan. Bukan sibuk universitas ini mencari tuition fee dari orang-orang kaya, anak-anaknya pejabat, anak-anaknya orang kaya, pengusaha ke seluruh dunia. Ya, itu semua universitas terkenal itu melakukannya itu. Ya, hunting mereka untuk mendapatkan mahasiswa yang bisa bayar. Berapa gaji bapakmu? Di rumah kulkasnya berapa? Motornya berapa? Mobilnya berapa? Ladangnya berapa? Lautnya berapa? Itu yang terjadi sekarang. Kembalikan lagi apa yang benar pada zaman Soeharto, yang buruk tinggalkan. Zaman Soeharto ketika saya kuliah di UGM, ya udah satu aja pintu masuk. Tidak ada lagi pintu masuk siapa orang kaya, siapa ini anaknya pejabat. Supaya yang benar-benar dibiayai rakyat lewat pajak rakyat itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang benar mau maju, berkontribusi nanti untuk negaranya. Kalau sekarang, ya kalian tahu sendirilah, Wani Bironya masuk ke fakultas teknik 50 juta di satu semester. Untuk siapa itu? Ya Pak, untuk orang-orang elit di rektorat, bukan untuk siapa-siapa itu. Ya, lulusannya tuh gitu-gitu aja nya. Bukannya tambah mahal, tambah bagus lulusannya. Ya, jadi inilah, aduh gimana lah ini. Malah DPR, badan legislasi, malah membuat kampus sibuk dengan tambang, ngurusin tambang. Jadi dosen ini nanti terjunkan dia, ngurusin tambang. Bukan menghasilkan intellectual property right, ya, untuk devisa, ya, untuk membawa nama baik ke dunia internasional, ya, publish banyak buku yang high tech atau segala macam lah ilmiah. Sekarang malah sibuk mengurusi tambang. Besok apalagi, aduh, universitas hancur. Ya, inilah awalnya tadi zaman Presiden SBY atau apa itu ya. Awal mulanya petaka bagi universitas di Indonesia adalah, ya, istilah industri pendidikan tinggi. Jadi pendidikan tinggi itu dibuat sebagai industri, ya, bukan lagi melayani rakyat yang pintar, walaupun dia miskin, dia tetap bisa dididik negara menjadi SDM unggul. Apapun latar belakangnya, apapun latar belakang ekonominya, identitasnya, tidak mau tahu. Yang penting dia harus dididik unggul. Ya, terbalik dengan kondisi sekarang. Kondisi sekarang itu sudah industri pendidikan tinggi yang hanya mencari tuition fee sebagai hunting, ya, hunter dia untuk mencari calon-calon mahasiswa yang bisa membayar banyak dengan alasan universitas butuh fasilitas lah segala macam, omong kosongnya itu hanya untuk memperkaya elit-elit rektoratnya itu, ya. Kalian bisa tanya di kampus-kampus itu betapa kaya elit-elit rektorat itu, banyak kali, ya. Belum lagi gedung-gedung di universitas
seperti auditorium. Itu bisnis ladang itu untuk acara-acara pernikahan dan segala macam. Fasilitas negara dikomersilkan. Siapa yang makan itu? Ya rektorat, elit-elit direktorat. Ya, disewakan. Ya kalau terbuka, laporannya mungkin 5 juta sehari. Tetapi kalau 50 juta sehari, siapa yang makan itu? Ya orang-orang rektorat itu semua, dibisniskan semua. Inilah kondisi di Indonesia yang harusnya dibenahi oleh Pak Prabowo Subianto. Ya, Pak Prabowo Subianto pendidikan tinggi ini udah sangat hancur. Money oriented, money driven universities. Ya kita lihatlah ya di Amazon, saya khususnya untuk computer science and engineering itu sangat sedikit dosen Indonesia yang menulis buku. Ya, mungkin sedikit menurut mereka rupiahnya atau devisanya atau dolarnya. Ya itulah memang mentalitas di Indonesia. Padahal saya lihat ya buku-buku berbahasa Inggris dari dosen-dosen di India, itu terutama di India, ya, Iran, Korea Selatan, Jepang, itu mereka sangat progresif. Minimum ya, meskipun devisanya kecil, dolarnya sedikit, tetapi membawa nama harum bangsa. Ini loh skill set kita, gitu. Tapi enggak di Indonesia. Coba cari, sedikit sekali, sangat sedikit, gitu loh. Ya. Malah sibuk sekarang ngurus tambang. Kembalikanlah Pak Prabowo Subianto universitas ini seperti zaman Soeharto. Satu pintu lah. Saring SDM-SDM unggul. Ya, yang rajin. Meskipun dia nggak mampu bayar uang kuliah, negara harus bayar gitu. Ya lewat beasiswa. Tapi itu saringan harus ketat dan harus adil siapapun dia. Ya, gitu Pak. Jangan seperti sekarang ini. Buanglah apa itu komersialisasi industri pendidikan tinggi itu ya. Buanglah Pak. Karena itu akan menghancurkan marwah, martabat, dignity dari universitas. Orang-orang akan berpikir di elit-elit rektorat itu, bagaimana saya mencari duit, bagaimana saya membuat bisnis. Malah bisnisnya sekarang universitas adalah koperasi, adalah Indomaret, adalah hotel. Mahasiswanya nggak diurusi, pengangguran banyak. Nggak terserap, skillnya nggak ada. Ya, karena dosennya sibuk ngurusin lauk bau, sertifikasi, mengurus apa itu namanya itu tunjangan, ya. Nggak mau Indonesia. Ubahlah Pak, ya, kembalikan lagi universitas itu ke marwah aslinya, membentuk manusia unggul. Apalagi yang sains dan teknologi ini, udah terlalu parah ini, ya. Semua user sudah mengeluh di perusahaan itu. Produk-produk di universitas itu tidak unggul, tidak punya keahlian. Ya, banyak sekali saya temui lulusan IT tidak bisa programming. Itu fakta itu. Ya, nggak bisa programming. Ya karena apa? Ya inputnya wanipiro. Bagaimana mengajarin orang yang cuma bisa bayar, nggak mau belajar? Ya. Oke pemirsa, kita bacakan dulu lah ya. Forum Rektor yang setuju kampus kelola tambang, inilah dari Kompas TV. Oke. Dari Kompas dengan tajuk Forum Rektor sebut biaya kuliah bisa turun jika kampus kelola tambang. Diturunkan tanggal 22 Januari 2025. Forum Rektor Indonesia menilai biaya kuliah bisa turun jika pendidikan tinggi atau kampus dapat ikut mengelola pertambangan. Wakil Ketua Forum Rektor Indonesia, Didin Muhafidin, beralasan, tambang yang dikelola perguruan tinggi dapat menjadi salah satu sumber pendapatan ketimbang menarik uang kuliah yang begitu besar dari mahasiswa. Jika yayasan mendapatkan tambahan pendapatan dari proyek tambang, tentu muaranya akan meringankan beban mahasiswa, kata Didin kepada Kompas Rabu 22 Januari 2025. SPP mungkin tidak perlu naik, beban lain juga tidak perlu naik, dan kesejahteraan pegawai bisa meningkat, ujar Rektor Universitas Al-Ghifari itu. Oleh karena itu, Didin menyatakan bahwa Forum Rektor Indonesia mendukung wacana agar perguruan tinggi dapat mengolah tambang yang diusulkan masuk dalam revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara atau Undang-Undang Minerba. Ia menilai langkah itu sangat positif
asalkan perguruan itu telah memiliki status badan hukum BHP dan unit usaha sendiri. Perguruan tinggi seperti ITB atau UGM yang sudah profesional dan memiliki unit usaha sebenarnya sudah biasa mendapat kontrak dari sektor pertambangan, ujar Didin. Jadi, syaratnya harus yang sudah BHP dan memiliki badan usaha mandiri, kata dia. Ia melanjutkan, keterlibatan perguruan tinggi juga akan mendukung aspek keberlanjutan lingkungan, karena perguruan tinggi memiliki keahlian akademis terkait ekologi dan pengabdian masyarakat. Didin menambahkan, perguruan tinggi memiliki sistem pengawasan yang lebih baik melalui yayasan dan Dewan Wali Amanah. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan publik dan negara terhadap pengelolaan tambang. Menurut Didin, jika pengelolaan ini dilakukan dengan baik, selain meningkatkan pendapatan negara melalui pajak, juga akan memberikan dampak positif pada dunia pendidikan dan masyarakat secara luas. Bukan berarti saya mengatakan sesuatu tidak jujur. Enggak, barangkali dengan perguruan tinggi akan jauh lebih jujur, kata Didin. Karena tentunya di situ ada badan pengawas, baik pengawas di yayasan, walaupun di perguruan tinggi kan ada namanya wali amanah. Bentar dulu ya, dia mengaku universitas lebih jujur lah ya gitu daripada yang lain gitu. Padahal apa yang saya alami ya di rektorat itu, ya banyak dosen-dosen biasa itu. Di rektorat itulah sumber apa? Sumber manipulasi dan korupsi ya. Ketidakterbukaan manajemen uang ya, manajemen hasil tuition fee dari masyarakat, dari mahasiswa dan lainnya. Itu rektorat itu harusnya itu. Makanya saya bilang kalau mau membersihkan ya, para mahasiswa itu membersihkan Indonesia atau pemerintah, mulailah kalian bersihkan itu rektorat di kampus kalian masing-masing. Karena di situ sumber masalah sebenarnya, pengelolaan keuangan yang gelap. Ya. Katanya ada badan pengawas yayasan. Nah, omong kosong itu ya. Omong kosong. Ya. Omong kosong itu semua itu. Otaknya cuma duitnya itu, direktorat itu, ya. Kalau nggak duit, ya, khususnya universitas besar yang di negara, seperti ITB, UGM, UI, dan lainnya. Itu untuk apa mereka cari duit sebenarnya? Saya juga bingung, fasilitas di lab juga begitu-gitu aja ya. Makin naik pun tuition fee mahasiswa misalnya jadi 10 juta, 20 juta satu semester, tidak membuat laboratorium malah bagus, dan output mahasiswa juga nggak bagus karena orientasinya duit, otaknya cuma duit gitu loh. Ya. Harusnya kan yang dibenahi adalah tadi itu risetnya apa? Risetnya harus unggul. Risetnya harus unggul, banyak publikasi internasional, bukan hanya paper, buku itu, ya. Terus paten-paten yang harus dipakai di user gitu loh, bukan hanya terdaftar saja sudah hebat dia kan. Itulah di Indonesia ini rektoratnya, elit-elit di rektorat itu berpikir uang, bukan berpikir pertama yaitu intellectual property, hasil pemikiran dari dosennya, dari kekritisan dosennya. Ini malah mau ngurusin tambang. Ya, sekalian aja nanti kalian ngurusin perkebunan, ngurusin lagi apa lagi, segala macam lah kalian urusin. Nanti universitas sampai lupa kalian bahwa mahasiswa lah yang harus dibuat punya skill untuk kehidupannya biar jangan nganggur dia. Ya, karena banyak sekali lulusan mahasiswa nggak bisa apa-apa, pegang gelar, pegang sertifikat nggak bisa apa-apa. Ya, khususnya yang saya alami, ya IT. Nggak bisa apa-apa. Kenapa? Ya inputnya sudah wani piro. Dia bisa bayar, mana mau dia belajar. Ya. Jadi environment pembelajaran, ya belajar mengajar di kampus pun rusak. Karena itu masuknya banyak ya, 60-70% yang berani bayar berapa. Ya malas lah orang mengajarin yang ngotot. Ya, kalau kita dosen mengajarin yang sudah pintar, rajin, semangat. Tapi kalau yang diajarin pun karena masuk bayar berapa, siapa yang mau ngajarin itu?
Sudah malas, ya sudah malas bodoh pula. Samping itu kalau kita tanya, mana PR-mu? Sudah selesai enggak? Tinggal dijawab, enggak selesai pak. Mana buktinya enggak selesai? Enggak ada. Itulah kualitas mahasiswa sekarang. Ya itulah dari saringan Wanipiro itu, berapa apa ya, berani bayar berapa. Marwah kampus sudah rusak. Makanya pengangguran di mana-mana. Perusahaan merekrut pun takut. Ya, universitas ini nggak ada lagi jaminan universitas terkenal punya skill. Hancur. Oke, kita lanjut aja ke pengamat soal kampus ya, dari CNN. Oke. Pengamat soal kampus, kelola tambang. Rusak muruah perguruan tinggi. Dari CNN Indonesia, Sabtu 25 Januari 2025. Pengamat pendidikan Darmaning Tias menilai aturan kampus boleh mengelola tambang di Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batubara (RUU Minerba) akan merusak muruah pendidikan tinggi. Darmaning Tias menilai tak seharusnya perguruan tinggi dilibatkan sebagai pengelola tambang. Perguruan tinggi, ucapnya, harus berfokus mengembangkan ilmu pengetahuan. Setuju banget ya, ilmu pengetahuan dan teknologi harusnya. Tetapi itu syaratnya, inputnya bukan yang berani bayar berapa. Ya, kembalikan lagi ke martabat awal kampus. Ya, khususnya perguruan tinggi negeri yang dibayar rakyat harusnya untuk rakyat, bukan untuk rakyat segelintir rakyat yang mampu bayar berapa. Gitu loh Pak Prabowo, kembalikanlah ini. Aduh, udah rusak parah perguruan tinggi negeri ini terutama ya. Oke, lanjut. Saya kira ini RUU yang akan semakin merusak muruah pendidikan tinggi, khususnya PTN, PTNBH, karena arah PTN, PTNBH menjadi semakin tidak jelas antara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan bisnis tambang, kata Darmaning Tias saat dihubungi CNN Indonesia.com Sabtu 25 Januari. Dia khawatir tenaga pendidikan di kampus akan lebih sibuk mengurus tambang dibandingkan mengajar. Menurutnya, hal itu bakal membuat fungsi pendidikan di perguruan tinggi terganggu. Sekarang pun sudah terganggu ya, sebelum bisnis tambang itu mereka sudah punya bisnis pom bensin, ya minimarket lah, apalagi hotel. Jadi ya buat aja, nggak usah universitas ya. Kalau memang mau bisnis, ya fokus aja bisnis. Lepas universitasnya gitu loh, jangan pakai nama universitas atau perguruan tinggi ya, perusahaan aja gitu ya. Karena yang saya lihat mereka banyak sekali dosen-dosen sibuk ngurusin hotel lah, ngurusin minimarket lah, manajemen apartemen segala macam itu. Sebelum tambang ini, apalagi nanti dengan tambang. Oke, lanjut. Selain itu, Darmaning Tias mengkhawatirkan aturan perguruan tinggi boleh mengelola tambang akan membahayakan proses demokrasi. Dia menyebut kampus tidak bisa kritis karena ditundukkan izin tambang pemerintah. PT harusnya menjaga kebenaran, tapi kalau dia sendiri terlibat dalam kerusakan lingkungan, misalnya bagaimana mungkin bisa bersuara jujur dan lantang, ujarnya. Dia melanjutkan, kebebasan berpendapat sebagai wujud demokrasi tidak ada lagi. Bukan karena ditekan oleh militer, tapi self-censorship. Ya iyalah, karena sudah dikasih konsensi tambang, maka dia oleh pemerintah, maka sudah dikasih gula-gula kok. Ya kan? Pasti nggak enak lah dia, tanpa disensor pun, ya tanpa ditekan militer atau polisi, maka akademisi atau elit-elit di rektorat itu ya nggak enak lah mengkritik orang yang kasih gula sama dia kan. Itulah kondisinya makin parah. Ya, maka kebebasan berekspresi, berpendapat, ya tidak akan lahir dari kampus. Ya mungkin kalau ini memang dilanjutkan, izin tambang ini dikasih ke universitas, maka universitas tidak bisa lagi kita harapkan sebagai wujud tombak kebebasan demokrasi. Maka kita harus bergeser ke elemen masyarakat mandiri ya, civil society yang lain. Oke, lanjut. Darmaning Tias juga membantah pengelolaan tambang oleh perguruan tinggi bisa menekan biaya pendidikan. Ia menegaskan, biaya pendidikan tinggi seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Ini sekaligus bentuk kejahatan negara terhadap pendidikan tinggi. Karena ketika negara tidak mau lagi membiayai pendidikan tinggi, maka tanggung jawab pendanaannya dialihkan ke swasta dengan turut mengelola tambang. Nah ini saya setuju dan tidak setuju ya. Setuju memang tanggung jawab tanggung jawab pendanaan itu oleh negara.
Tetapi apa yang tidak setuju adalah dosen sendiri pun hanya berpikir untuk makan uang negara, ya. Seperti lauk pauk lah, tukin lah, tunjangan kinerja lah, Serdos. apa itu sertifikasi dosen, alus atau serdos. Setelah itu dia pulang tidur, ya. Dia tidak menghasilkan produk-produk ilmiah yang bisa menghasilkan devisa, bukan hanya untuk dia, menghasilkan dolar untuk negaranya dan untuk dia, gitu loh. Sangat jarang saya lihat dosen-dosen di Indonesia ini, bahkan yang dari universitas terkenal, itu mempublish itu. Ya, sangat jarang, bukan tidak ada ya, sangat jarang, dan yang ada itu aja biasanya. Ya, jadi mereka hanya yaitu tunjangan kinerja, sertifikasi dosen, lauk pauk dan lain-lain, ngajar. Ya gimana? Makanya harus dua arah tong, menghasilkan produk ilmiah yang bisa menghasilkan devisa dan negara juga turut campur. Makanya rekrut mahasiswa yang terbaik supaya bisa menjadi asistenmu dalam penelitian. Mahasiswa yang pintar dan rajin, harus satu pintu rekrutmennya. Supaya ketika Anda universitas membutuhkan associate ya, research associate, itu bisa direkrut dari mahasiswa karena mahasiswanya sudah pintar. Kalau mahasiswanya bodoh, dari berapa bayar berapa, berani bayar berapa, untuk nggak bisa itu dipakai jadi apapun. Jadi research associate, nggak mungkin itu. Ya, mandula penelitian. Karena apa? Nggak ada research associate dari mahasiswa yang cuma bisa bayar. Ya, dari anak pengusaha lah, anak pejabat lah, nggak bakal itu. Ya. Makanya hancur komersialisasi pendidikan tinggi ini ya. Oke, lanjut. Sebelumnya, DPR menetapkan revisi Undang-Undang Minerba sebagai RUU inisiatif mereka. Salah satu poin yang disorot adalah aturan soal perguruan tinggi mengelola tambang. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, mengatakan, aturan tersebut bermaksud agar perguruan tinggi memiliki tambahan sumber pemasukan demi menunjang aktivitas mereka. Ya, saya pikir kalau semangatnya adalah bagaimana kemudian memberikan atau mencarikan dana untuk universitas-universitas, ucap Dasko di Kompleks Parlemen Jakarta Kamis 23 Januari 2025. Ya, inilah Sufmi Dasko Ahmad yang profesornya pun, guru besarnya pun diributkan karena papernya katanya, link papernya nggak bisa, error. Padahal itu syarat guru besarnya. Bagaimana orang semacam ini mau kita dengar? Ya, gimana orang semacam ini kita dengar? Ya, syarat guru besarnya aja dipersoalkan rakyat, dipersoalkan publik banyak. Ini Sufmi Dasko Ahmad ini ya, dia mengaku link papernya itu error. Bayangkanlah, link papernya error, terus dijadikan bahan untuk guru besar dia. Kan abal-abal itu ya. Kok bisa dikasih guru besar kalau itu error? Bagaimana verifikasinya? Ya, untuk mengurus sertifikasi atau tukin aja harus ada linknya, harus hidup. Ya, link tulisannya. Lah orang ini bisa guru besar linknya error. Ya, error diklik. Nggak ada, saya search juga namanya nggak ada di dua jurnal terkait yang dia pakai untuk syarat guru besarnya ya. Bagaimana orang semacam ini bisa mengembalikan perguruan tinggi negeri menjadi ke aslinya ya, ke awalnya, yaitu mendidik manusia unggul untuk masa depan. Ya, walaupun dia latar belakang orang nggak punya, harus negara di situ hadir, yang penting yang bayar ya negara, yang penting dia rajin dan pintar, dosennya pun enak mengajar, ya bisa dijadikan mahasiswa itu research associate, wakil risetnya. Kalau mahasiswa bodoh, ya kalian tanyalah dosen-dosen itu, apa yang bisa dapatkan dari mahasiswa bodoh? Ya cuma bayar uang kuliah itu aja. Ya, setelah itu lulus, malah lulus jelek-jelekin nama kampus, ya menjelek-jelekkan nama kampus ya, lulusan Universitas X gitu, ya tetapi nggak bisa apa-apa. Itu banyak sekarang itu ya, universitas dari lulusan universitas terkenal. Nanti kalau saya bilang dituntut saya ya, padahal banyak sekali. Malah jadi masalah di kampung. Iya, malah pengangguran pulang di kampung. Atau ya kalau anak pejabat ya melanjutkan bisnis apanya ya, hasil rampoknya. Ya, kayak gitu. Jadi memang begitu.
Hai kalian universitas terbaik katanya. Memang alumni kalian banyak. Hancur. Gak bisa apa-apa. Karena Wanipiro tadi itu. Ya. Produknya apa? Ya mahasiswa lulusannya hancur. Pegang sertifikat universitas terbaik. Ijazahnya. Universitas ini katanya udah hebat pikirannya orang. Padahal gak bisa apa-apa. Karena masuknya bayar. Coba kami dulu. Ya, waktu saya di UGM ya, dulu UGM yang dulu, ya bukan yang sekarang ya, UGM yang dulu satu pintu, paling ada bakat ya 10% aja dari yang jago olahraga atau yang lain seni, itu satu pintu, nggak ada yang Wanipiro. Ya berapa ini bayarnya si kawan kita, ya segitu kita bayar, nggak ada beda-beda. Kalau sekarang kan mahasiswa A bayarnya 20 juta, mahasiswa B bayarnya 50 juta, mahasiswa C bisa 15 juta. Tergantung jumlah aset bapaknya. Itulah hancurnya pendidikan tinggi Indonesia. Akhirnya lulusannya ya lulusan oto, lulusan label, hanya modal sertifikat nama universitas itu, nggak bisa kerja, ya. Tidak bisa kerja, gitu. Ya. Karena apa? Tidak tekun, tidak rajin. Orang dia masuknya bayar kok. Itulah yang dikejar oleh universitas itu. Tapi ke daerah-daerah mereka melakukan tes. Padahal ujung-ujungnya, bapakmu punya berapa kulkas di rumah? Berapa meter kuadrat rumah bapakmu? Berapa ladangnya? Berapa mobilnya? Berapa usahanya? Nah, sekianlah kau. Kan hancur kayak gitu. Ya, pendidikan tinggi, hancur. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Toras.